jauh sekitar 36 kilometer. Eh, dan pasien yang dibawa oleh supir ambulans ini sangat mendesak darurat karena pasien gawat janin dari Rumah Sakit Madising harus secepatnya ditangani dan dirujuk ke Rumah Sakit Lasinra yang berjarak sekitar 36 kilometer ini. Ya, rekan Vio. Oke, baik. Tentu ada kemudian kondisi genting yang juga membuat mobil ambulans tersebut harus kemudian melewati jalan yang tentu seharusnya pada saat karnaval ini tidak kemudian diberi izin untuk bisa kemudian aksesnya terbuka untuk umum begitu. Nah, tapi apakah juga ada informasi mengenai ambulans ini sudah mendapat izin atau mungkin pengawalankah sebelum mereka melewati jalan tersebut? Ya, baik rekan Vio dapat saya jelaskan. Tentunya sebelum melewati jalan kegiatan dalam kegiatan karnaval ini, pihak kepolisian setempat atau yang tengah berjaga pada kegiatan karnaval ini itu telah diberi jalan oleh pihak kepolisian setempat untuk melintas di tengah jalur karnaval yang sedang ditutup untuk umum. Dan eh, seperti ambulans maupun damkar, jika melewati jalur kegiatan itu memang diprioritaskan dan dibukakan jalur untuk melewati kegiatan karnaval. Jadi sudah mendapatkan izin, ya rekan Vio. Oke, baik ya. Dan ini juga dari dokumentasi yang Anda kirimkan dan juga kami tayangkan saat ini rekan Faisal, mungkin dijelaskan juga bagaimana kemudian pada saat kejadian ini terjadi, apakah ada ketegangan lanjutan yang terjadi antara sopir ambulans dan warga juga penonton di lokasi? Ya, baik, terima kasih. Bisa saya jelaskan, menurut dari keterangan sopir, yakni Olas, menjelaskan bahwa kendaraannya sempat diberi jalan oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba seorang anak melintas cepat dan menyenggol bagian samping kanan mobil saat ia berniat keluar untuk mengecek anak tersebut. eh, Warga justru menahan pintu mobil dan memintanya segera melanjutkan perjalanan demi keselamatan pasien yang sedang gawat janin ini. Dan anak tersebut menyenggol bagian samping kanan mobil ambulans, tepatnya berada pada depan, dan warga langsung cekatan meminta sopir untuk terus melanjutkan perjalanan agar pasien yang berada di dalam ambulans bisa dapat segera terselamatkan. Dan ketegangan di lokasi, memang sempat terjadi ketegangan kecil antara warga dan sopir, namun sopir memaklumi hal tersebut sebagai hal yang wajar di jalanan dan tidak mempermasalahkannya. Ya, rekan Vio. Iya, pada akhirnya juga tentunya kemudian kondisi tersebut juga membuat semuanya tetap berjalan dengan lancar karena juga dari sang anak itu juga dipastikan dalam keadaan sehat dan juga tidak ada luka apapun yang kemudian ia alami begitu ya. Terima kasih atas laporannya rekan Faisal di sore hari ini. Kami menunggu update terbarunya dari Kabupaten Pindrang. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faisal. Berikut juga pernyataan dari Olas selaku sopir ambulans dari Rumah Sakit Madising, serta pernyataan dari Andi Sri Widiati selaku Bunda PAUD Kabupaten Pindrang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai rata, balai
Kalau dulu bilang Balai Sako, Balai Tasi. Oke sih. Digayalak. Tatay diga katawata ko din ada mi mangukwe. Buah kiloro sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Kalau dulu bilang Balai Sako, Balai Tasi. Oke sih. Digayalak. Tatay diga katawata ko din ada mi mangukwe. Buah kiloro sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Kalau dulu bilang Balai Sako, Balai Tasi. Oke sih. Digayalak. Tatay diga katawata ko din ada mi mangukwe. Buah kiloro sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Kalau dulu bilang Balai Sako, Balai Tasi. Oke sih. Digayalak. Tatay diga katawata ko din ada mi mangukwe. Buah kiloro sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih. Kalau dulu bilang Balai Sako, Balai Tasi. Oke sih. Digayalak. Tatay diga katawata ko din ada mi mangukwe. Buah kiloro sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasi. Oke sih.
Bale Sako, bale Tasi. Oke sih. Digaya lah. Tapi ya diga tawata ko din ada mi mangukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Rata, Balai Tasik. Oke sih. Mana tadi Bu? Bagaimana kondisinya Bang? Alhamdulillah kondisinya tidak apa-apa. Si anak ini mengaku dia yang menyeberang tidak melihat kanan dan kiri. Mobil ambulansnya juga membawa pasien gawat darurat. Jadi tidak ada. Memang kondisi pada saat itu bagaimana sih Bu situasinya? Ya kan namanya orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup. Tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit Madisimbungi bawa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol. Tapi aman, anaknya udah mau pulang. Aman. Ya. Bagaimana tadi awalnya Pak kemudian ada insiden kecil gitu? Saya sedang bawa pasien gawat janin dan memang harus perlu secepatnya untuk ditangani. Rencana kita berangkat dari Madising ke Lasinrang. Tadi pas dikasih jalan oleh polisi, ternyata langsung ada ini anak langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Banyak yang bertanya. Saya jawab ini pasien gawat janin. Begitu. Dan memang perlu secepatnya ditangani. Tadi sempat ada senjata apa yang di video bahwa dipukul dia semua. Kalau seperti itu wajar di jalan seperti itu. Saya juga tidak mempermasalahkan karena tidak semuanya orang mengerti tentang bagaimana keadaannya. Ya izin Pak, nama Pak? Olas ya. Iya. Balai Rata, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang Bale Sako, bale Tasi. Oke sih. Digaya lah. Tapi ya diga tawata ko din ada mi mangukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Rata, Balai Tasik. Oke sih. Balai Rata, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang Bale Sako, bale Tasi. Oke sih. Digaya lah. Tapi ya diga tawata ko din ada mi mangukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Rata, Balai Tasik. Oke sih. Balai
Kalau dulu bilang balai sako, balai tasik. Oke sih. Digayalah. Tantai ya diga ketawa tak kau ini ada memang ukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Oh. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang balai sako, balai tasik. Oke sih. Digayalah. Tantai ya diga ketawa tak kau ini ada memang ukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Oh. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang balai sako, balai tasik. Oke sih. Digayalah. Tantai ya diga ketawa tak kau ini ada memang ukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Oh. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang balai sako, balai tasik. Oke sih. Digayalah. Tantai ya diga ketawa tak kau ini ada memang ukwe. Buah kilorok sayur pukul. Ya, dada dada. Dada dada. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Oh. Balai Raka, Balai Tasik. Oke sih. Kalau dulu bilang balai sako, balai tasik. Oke sih. Digayalah. PLN OIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 KV3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026.
PLN WP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Maktiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN WP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan PKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN WP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN WP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenaga listrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenaga listrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN WP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 KV Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN WP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN WP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu jelang HUT RI ke-81. PLN WP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN WP Sulawesi membawa pulang Top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN WP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN WP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenaga listrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian SDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenaga listrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN WP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.